Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tempatnya kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat. Di pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dengan hikmat. Kami minta kepada anak-anakku bisa mendengarkan secara seksama apa yang saya sebutkan. Karena ini adalah awal dari sebuah peristiwa bersejarah bagi saudara-saudara, saudari-saudari, anak-anakku untuk mulai masuk ke dalam suatu tempat di mana Anda akan melatih diri ya dalam rangka menghadapi masa depan yang terbaik buat Anda. Oleh karena itu, kami ingin mengukuhkan saudara dan kami ingin menyampaikan kepada saudara bahwa saudara-saudari telah diterima menjadi mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Jayabaya. Deklarasi yang perlu saya sampaikan untuk menerima ini adalah mohon dicermati. Pada hari ini Jumat 3 Oktober tahun 2025 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Rektor Universitas Jayabaya mengukuhkan saudara-saudari sebagai mahasiswa Universitas Jayabaya tahun akademik tahun 2005-2006. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi setiap langkah dan usaha kita bersama. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Sekuritas Akademika Universitas Jayabaya. Barangkali ya, tidak ada interpretasi terhadap partai politik ini ya. Yang normal aja bahwa itu dilakukan 3 kali dengan menyampaikan Jayabaya ya. Sini dulu anak-anak, Jayabaya. Jayabaya. Sebelah kanan, Jayabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, prosesi selanjutnya Bapak Ibu mahasiswa di sini kita akan karena mau menyiapkan selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi penyematan jaket alma mater kepada perwakilan mahasiswa baru. Bapak Ibu, teman-teman yang bertugas, silakan maju ke depan. Teman-teman yang lain boleh bersiap-siap mengambil jaket alma maternya. Nanti kita akan berikan aba-aba, tapi kita akan mulai prosesi penyematan dulu, penyematan dulu oleh Pak Rektor. Kita prosesikan penyematan jaket alma mater. Silakan memakai jaket alma maternya. Keluarga besar Sekuritas Universitas Jayabaya. Pak Ajis, Bu Dino dan Pak Hendra boleh bergabung. Tim dokumenter
Dokumentasi sudah sampai. Oke, dokumentasi sebentar. Oke. Silakan adik-adik. Ada ya? Di atas ya. Oke, yang pertama tadi diajarin ya. Oke, tangan sebelah kanan. Oke, boleh 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dengan logo huruf U. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin kayak bebas. Bebas. Nah, ada yang seperti ini. Oke, oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Perwakilan mahasiswa. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semua kita yang penganut agama. Yang spesial saya sampaikan yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cukup dua aja, jangan banyak-banyak. Ya. Gini, supaya menurut saya ini pembekalan dalam waktu singkat, pembekalan kilat ya Ibu Waris satu kita ini, Profesor ini memberikan titipan bahwa ini adalah pembekalan kilat dengan harap bahwa anak-anakku bisa mendengarkan dengan seksama, gitu ya. Sebagaimana nanti kuliahnya bisa mendengarkan secara seksama. Ya, kita sepakat dulu ya. Jangan ada sidang di sini dan sidang di sana gitu, sehingga tidak sidangnya terlalu banyak. Ya, hari ini untuk sementara waktu dalam beberapa menit kami mohon waktu pada Anda supaya bisa mendengarkan secara bersama. Baiklah, dengar ya suaranya. Pertama, saya memberikan apresiasi dan rasa hormat kepada tentu Ketua Yayasan Universitas Jayabaya serta pengurus hari ini diwakili oleh Ibu Julia ya. Ibu Julia itu yang sebelah sana, yang paling ujung ya. Ibu apa? Ya. Ibu Julia, jangan salah panggil ya. Ya. Kemudian rasa hormat saya juga saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan di pimpinan Universitas Jayabaya, jadi Warik 1, Warik 2, Warik 3-nya. Yang pertama tadi Ibu Profesor Kaliati, panggil aja Ibu Her ya, Ibu Her, Profesor Her ya. Yang kedua adalah Warik 2-nya adalah Profesor Associate Syahid, Pak Syahid Suwandi Aziz ya, Pak Suwandi Aziz, panggil aja Pak Aziz, lebih gampang ya. Yang kedua adalah Dr. Hendra Dinata, panggil aja Om Hendra, karena masih terlalu muda gitu ya. Kemudian warik keempatnya Profesor Dr. Haris Arthur Fedar, kebetulan hari ini tidak berada di Indonesia, jadi kita maklum ya. Baiklah saudara-saudara, serta dukungan moral dan moral yang telah disampaikan oleh seluruh para dekan dan unit-unit yang hadir pada acara hari ini. Kenapa acara ini penting? Karena ini adalah awal mula pertemuan di antara mahasiswa dan mahasiswi yang baru masuk ke Universitas Jayabaya untuk bisa menyelesaikan studinya kira-kira 3-4 tahun mendatang ya. Itu 3-4 tahun mendatang itu jika dibayangkan itu lama, tapi jika dijalankan itu akan sebentar gitu ya. Ya. Sekali lagi, jika dibayangkan itu lama, tapi jika dijalankan itu akan bisa jadi sebentar, walaupun waktunya tetap sama. Ya, harus diingat itu ya. Baik saudara-saudara, saya harus ingatkan kepada saudara-saudara karena dalam masa sekarang ini saudara berada pada suatu negara
negara Republik Indonesia, yang Anda tahu bahwa presiden kita sekarang namanya siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai pengganti dari apa? Pak Jokowi. Oke ya. Pak Prabowo ini Presiden Republik Indonesia yang menurut hemat saya mempunyai kemampuan untuk menggentarkan suara dari Indonesia, bukan di dalam negeri tapi juga berada di mancanegara. Kita patut bangga ya dengan prestasi yang dia lakukan selama masa proses pelaksanaan perdamaian yang insya Allah akan terjadi di Timur Tengah sana. Ya, itu mesti diikuti juga, bukan hanya belajar aja. Tapi cerita-cerita kayak begitu tuh harus ada dalam pikiran kalian, supaya spirit politik itu bisa melecut pikiran kita dalam rangka membentuk kepribadian yang cinta kepada bangsa Indonesia. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan kepada kita, agak sedikit lama nggak apa-apa ya pengennya ya. Waktu 3 jam nih saya bicara ini. Capek kalian dulu. Nah, cita-cita yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah mengingat dia punya masa waktu 5 tahun, tidak cukup sebetulnya. Tapi ada waktu yang panjang di 2045. Di 2045 itu bukan perpanjangan dia, tidak. Tapi adalah sebuah visi Indonesia yang akan kita raih dan akan kita capai, bahwa Indonesia itu berada pada suatu posisi yang bisa sama dengan negara-negara maju di Amerika dan di Eropa. Mungkinkah ini terjadi? Mungkinkah ini terjadi? Mungkin. Jangan pesimis. Kalau saudara bilang nggak mungkin, pingsanlah saudara. Tidak usah kuliah kalau memang tidak. Harus bisa. Kapan bisanya? Pastikan tahun 2045. Itulah sebuah visi yang nanti akan kita bisa lecut secara bersama-sama terkait dengan strategisnya peranan kampus di dalam upaya menghadapi generasi Z, generasi Y dan sejenisnya. Ya. Dikaitkan dengan dikaitkan dengan generasi milenium ya, generasi Z, generasi Y. Maksudnya adalah sebuah generasi yang hidup dan dilahirkan dari kondisi milenial di mana teknologi ini adalah sebuah perangkat kehidupan yang menjadi budaya kehidupan bangsa di dunia ini. Ingat loh ya, Anda sekarang orang sekarang sudah hampir tidak menggunakan buku di berbagai macam negara-negara itu, cukup dengan handphone atau cukup dengan pakai laptop. Semua akses bisa dilakukan di situ. Kita memang belum sampai ke sana secara umum, tapi sudah menuju ke sana gitu ya. Ada sebagian kecil yang sudah menggunakan hal ini. Karena berbagai macam perpustakaan di dunia ini sudah bisa diakses di tangan saudara. Kata Trio Bimbo kan begini, rembulan di tangan saya katanya kan. Kalau Nabi itu dikasihkan bulan di tangannya pun tapi dia nggak mau hidup besok, aku mau mati berjumpa dengan Tuhan katanya. Jadi bayangkan itu, kita sekarang sudah memiliki bumi ini di atas tangan kita ini saudara. Ya, oleh karena itu pesan saya pertama kepada saudara sebagai generasi Z, saya berharap kepada saudara segera mengikuti bahwa sesuaikan keadaan kehidupan saudara dengan teknologi yang berkembang sekarang ini. Kalau saudara buta dengan teknologi, itu membuat Anda akan ketinggalan di berbagai macam kehidupan, aspek kehidupan. Ya, oke, itu pesan saya pertama ya. Secepatnya bisa beradaptasi dengan juga melakukan kritisasi terhadap apa yang dilakukan dalam rangka menggunakan teknologi IT dan sebagainya dan sejenisnya. Yang kedua, saudara-saudara, efek terhadap kemajuan teknologi yang sekarang dan sekarang sudah diactionkan oleh para pemuda-pemuda, para mahasiswa,
itu akan menciptakan sebuah budaya manusia yang hidup di Indonesia pada umumnya di dunia yang hampir sangat individualistik, yang hampir sudah melupakan bahwa kehidupan ya perbedaan Gemeinschaft dan Gesellschaft ya, kehidupan community masyarakat hampir dilupakan karena memang sudah berteman dengan sebuah kotak ya yang ada di tangannya. Ini kadang-kadang yang membingungkan. Tolong saudara-saudara supaya bisa memberikan kesadaran bahwa budaya kita di Indonesia ini juga mengharapkan adanya komunikasi intens di antara satu keluarga dengan seorang mahasiswa yang sudah diberikan bekal kepada kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam sekolah, ke dalam suatu universitas, termasuk Anda. Oleh karena itu harapan orang tua bahwa saudara-saudara ini nanti akan menjadi sebuah generasi pembaru khususnya di tengah-tengah keluarga yang dimungkinkan menjadi sebuah cermin untuk tempat melihat bahwa keluarga itu diwakili secara representasi adalah diwakili oleh saudara. Bangga saudara nanti ya kalau sekiranya saudara melakukan sebuah proses percepatan ya. Ini bekal dua tadi terhadap kebudayaan. Hal yang penting lagi pada hal yang ketiga, tidak lama-lama lagi Bapak, sudah selesai ya. Di sini perlu ada sebuah upaya kerjasama di dalam sebuah universitas, karena peranan penting yang dilakukan oleh universitas ini adalah sebuah upaya untuk membentuk kepribadian kalian dalam rangka menatap masa depan, ya. Karena kalian adalah tanpa kalian universitas ini tidak ada. Tanpa mahasiswa universitas ini tidak ada. Tidak mungkin Om Hendra ini mengajar dengan kelas yang kosong. Ya kan? Kalau orang bicara sendiri gitu ya, udah biasa sekarang ini. Zaman saya kecil kalau ada orang bicara sendiri, orang gila. Tapi zaman sekarang ini, itu zaman dulu waktu kucing belum tumbuh bulu. Sekarang kalau orang berbicara sendiri, itu pasti sudah ada komunikasinya tanpa batas gitu ya dengan orang lain. Kita sudah melihat orang ketawa-ketawa sendiri, kita nggak anggap orang gila. Begitulah perubahan peradaban itu gitu. Ya, oleh karena itu kami sedang mempersiapkan. Yang paling penting, kalau saudara mau memberikan bantuan di tengah-tengah keluarga, upayakan saudara tidak melebihi waktu yang ditargetkan untuk melakukan perkuliahan di sekolah ini. Jadi kami ditugaskan untuk menuntun saudara, ya, berkuliah tepat pada waktunya. Kuliah tepat pada waktunya. Karena kalau saudara tidak kuliah tepat pada waktunya, nanti kami didera, dihukum. Simbol Jayabaya yang unggul itu nanti akan tidak bisa ditolerir lagi. Oleh karena itu, ya, kami juga berharap kepada ibu-ibu dekan, bapak dekan, ya, yang bisa memanage adik-adik nanti mahasiswa di universitas, tidak juga melakukan pendekatan marah-marahan gitu ya. Karena memang pada dasarnya misi pendidikan kita itu polanya sudah berbeda, mengikuti peradaban yang berubah anak-anak muda ini, sehingga kita ini sekarang sudah ditokohkan sebagai seorang koordinatif di antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, memberikan pengarahan, tidak lagi sebagai ego guru seperti dulu ya, apalagi ketika zaman Belanda. Saya sudah kenal sekarang masa umur saya sekarang masih terasa sudah mulai terdengar masa saya kecil dulu itu bagaimana orang Belanda memimpin, karena masih ada waktu itu. Termasuk orang tua saya itu kan sekolah dengan orang Belanda itu dulu, saya rasakan oh begitu rupanya. Bukan begitu strike-nya dia. Mahasiswa itu dengan guru itu sangat punya jarak, sehingga terjadi sebuah community yang memang menurut saya kalau dibandingkan sekarang ini sudah tidak bisa lagi dibandingkan. Sekarang anak-anak ini, ya, kita tidak bisa marah lagi gitu ya. Kita marah sekali, dia marah 2 kali dengan kita. Jadi masalah ini sebuah peradaban. Oleh karenanya memang trik-trik ini harus dicari untuk bagaimana caranya bisa menitipkan pesan agar pendidikan ini sampai kepada ibu anak-anak itu. Metode segala macam itu banyak dalam proses pembelajaran, bisa dibaca semuanya. Itu kira-kira hal yang penting. Saya ingin melakukan komitmen kepada saudara-saudara. Janji kita
bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin agar saudara bisa selesai tepat waktunya. Setuju? Ya. Kuliah tepat pada waktunya. Kalau saudara tidak tepat waktunya, maka buat kami tidak ada nilai positifnya. Ya, bisa ujian selesai tidak tepat pada waktunya, tapi nanti lulus pada tepat waktunya. Banyak sekali orang lebih gampang kuliah tepat pada waktunya daripada kuliah terus diberi waktu. Apalagi di jauh ini kampus ini, saudara. Semakin jauh, semakin lupa gitu ya. Jadi kampus ini terus didekati, terus didatangi gitu ya. Kalau tidak ada ongkos untuk naik ke kampus, numpang sama orang gitu ya. Kalau memang nggak bisa juga lari pagi-pagi habis main subuh, lari-lari kemari masuk kuliah. Cari upaya supaya bisa datang ke kampus, mendekati kampus untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus, agar stimulasi kampus itu bisa melecut diri kita, agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai mahasiswa. Ya, itulah kira-kira hal-hal yang menurut hemat kami adalah hal yang bisa penting untuk bisa diingatkan kepada saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan ibadah buat kita semuanya. Ya. Selanjutnya saya ingin mengatakan kepada saudara, semoga saudara tidak mengalami berbagai macam kesulitan yang ada di sini, lancar, lincir dan luncur semua usaha yang kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Jayabaya atas sambutannya yang begitu bersemangat, motivasinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu, seluruh pimpinan yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Juga kami bangga yang hadir adalah mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Jayabaya tahun akademik 2025-2026. Saya ingin sebelum masuk ke acara formal, kita perkenalkan suara semangatnya adik-adik sekalian. Siapa kita? Mahasiswa Jayabaya. Jayabaya hebat. Jayabaya unggul. Jayabaya kami bangga menjadi Universitas. Selamat buat Anda semua. Perkenalkan, saya Laila Indrianti Fitria. Saya Ahmad Fitria. Kami berdua yang akan menemani jalannya acara pada pagi hari ini hingga siang hari nanti. Baik, hadirin yang kami hormati, tentu sebelum kita memulai acara, izinkan kami menyampaikan salam hormat kepada yang kami banggakan, yaitu yang terhormat Bapak Rektor Universitas Jayabaya, Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Yusuf Hasibuan SIM, para wakil rektor, dekan, kapolri serta seluruh pimpinan unit di lingkungan Universitas Jayabaya, serta yang paling kami banggakan yaitu mahasiswa baru bintang utama kita pada hari ini. Supaya acara hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, mari kita awali dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati,